Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil qala syekhul imamul muallifu al-warithuna minar rijali. Al-warithuna minar rijali, bermula ini adalah pewaris-pewaris dari golongan laki-laki. Pewaris-pewaris dari golongan laki-laki khamsata asyarata, jumlahnya ada 15. Yang 15 orang jamaah sekalian, ini merupakan golongan laki-laki yang menerima waris. Yang pertama al-abu, yaitu seorang bapak. Wa abuhu wa in alah, dan termasuk juga bapaknya bapak. Yang dimaksud adalah al-jaddu, yaitu kakek. Wa in alah, dan meskipun seatasnya, umpamanya masih punya uyut terus, itu dia nanti golongan laki-laki yang berhak menerima waris. Yang kedua adalah wal ibnu, anak laki-laki. Wabnuhu, dan anaknya anak laki-laki. Anak laki-lakinya anak laki-laki, berarti cucu. Wa in safala, dan meskipun ke bawahnya. Habis cucu apa namanya Pak? Cicit. Habis cicit cocot lagi. Ya nanti ada tuh Pak, garis turunan yang dari laki-laki, terus dia bisa nerima. Wal akhu as-saqiqu, dan juga golongan penerima waris adalah wal akhu, dan saudara laki-laki as-saqiqu, yaitu yang sekandung ibu bapak, seibu sebapak atau saudara kandung laki-laki, itu dapat waris. Wal akhu lil abi, dan juga berikutnya yang mendapatkan waris adalah saudara sebapak. Wal akhu lil ummi, dan juga saudara seibu. Wa benul akhis saqiqi, dan anak dari saudara laki-laki kandung, berarti ponakan. Ponakan bisa dapat. Wa benul akhi lil abi, dan anak laki-laki saudara laki-laki yang sebapak. Berarti ponakan yang bapaknya itu sebapak dengan yang meninggal. Walamu syaqiqu, dan juga paman ada kalanya bisa dapat. Paman laki-laki itu bisa dapat, yaitu paman laki-laki yang sekandung. Ya, paman berarti encing ya. Itu yang saudara sekandung, sebapak dan seibu daripada bapaknya si mayit. Wal ammu lil abi, dan juga paman laki-laki yang sebapak daripada bapaknya si mayit. Wa ibnul ammi as-saqiq, dan anaknya paman. Anaknya paman berarti sepupuan ya Pak. Sepupuannya daripada si sepupunya bisa dapat. Ya. Kemudian wa ibnul ammi lil abi, dan anak laki-laki dari si pamannya si mayit, ya, lil abi, yang satu bapak dengan bapaknya si mayit. Wazauju, dan yang berikutnya 14 adalah suami. Wadzul wala'i, dan orang yang memerdekakan budak, laki-laki yang memerdekakan budak. Inilah 15 golongan daripada kaum laki-laki yang menerima waris. Nah ini Bapak sekalian masih campur nih Pak, belum ditafsir lagi, belum diperinci, di mana ada yang disebut dengan ahlul waris daripada kaum laki-laki yang dia disebut mahjub lin nuqsan,
dia bisa terhalang Pak sebagai penerima waris, tapi terhalangnya hanya dari pengurangan. Contohnya bapak itu kalau nggak ada anak, jadi si mayit nggak ninggalin anak, dia bisa dapat setengah harta. Ya, anaknya mati, ya kan? Terus si bapak nih bisa dapat warisan setengah kalau nggak ada anaknya. Kalau nggak ada yang mati nggak ninggalin anak, tapi kalau yang mati ninggalin anak, dia mahjub untuk dapat setengah. Dia terhalang untuk dapat setengah karena ada siapa? Ada anak. Jadi nggak dapat setengah, dia dapatnya seperempat kalau ada anak. Terus tuh anaknya ternyata punya bini, kehalang lagi dia mendapat seperempat, ya. Kehalang dia mendapat dapatlah ya seperlapan karena ada istri. Itu namanya mahjub lin nukson, ada pengurangan. Tapi kalau ternyata terkumpul semua ahli waris yang ada 15 ini, ada semua nih Pak, maka yang tidak terhalang hanya 3, bapak, anak laki-laki. Kalau bapak pasti laki-laki ya Pak, ini kayaknya bengong semua ngaji ini. Ya khusus ya. Kalau bapak laki, saya takut kagak khusus disebut bapak kagak paham lagi. Laki-laki ya. Terus ada anak laki-laki, ada anak laki. Ini yang laki-laki semua ya. Jadi kalau yang laki-laki semua kumpul, yang dapat cuman bapak sama anak laki-laki. Zaujun yang ketiga suami kan yang meninggal perempuan nih. Yang meninggal perempuan, yang dibagi buat laki dong. Berarti dapat cuma 3 Pak, bapak, anak sama suami. Yang lain nggak dapat udah. Yang tadi itu saudara kandung sebapak seibu nggak bisa masuk karena ada anak. Nggak bisa masuk juga dia karena ada istri. Jangan zaman dulu pernah terjadi gini Pak, pernah terjadi. Tapi kalau ini laki ya, nanti kasusnya yang perempuan yang pernah terjadi. Jadi suami ini mah kasusnya suami meninggal, ada anak perempuan ninggalin, terus ada istri, diambil semua sama pamannya. Sebelum ayat itu turun, Nabi bilang Allahu yaqdibi. Allah memang begitu ngasih. Nabi sebelum ayat turun tuh. Maka setelah ada ayat turun, ayat waris turun, maka nggak benar. Kalau perempuan, anak perempuan, istri meninggalkan, suami meninggal, ya, itu kasusnya dulu yang namanya Sabit bin Robi'ah. Sabit bin Robi'ah meninggal karena perang sama Nabi. Ternyata dia ninggalin 2 anak perempuan dan istri. Ya, la nikaha la yunkiha bihima fardun. Bahwasannya seorang perempuan itu dia nuntut ini istrinya karena dia ninggalin anak Nabi, ninggalin 2 anak. Ya, tidak mungkin dong orang yang nikah kalau nggak dapat warisan. Kata Nabi, qada bihi Allah yaqdi bi. Allah memang netepin begitu Bu. Jadi ibu kagak dapat, anak kagak dapat. Turunlah ayat Al-Qur'an tentang waris, batallah si paman, bukan batal, paman berkurang menerima warisnya. Jadi anak sulusain, ibu 1/8. Sisanya pamannya ada tuh baru. Nah, itu tuh. Jadi kalau komplit semua dari golongan laki-laki tuh batal tuh Pak. Yang lain kakek batal karena ada apa. Terus anak laki-laki, anak cucu laki-laki batal karena ada anak. Jadi yang nerima bapaknya doang, anaknya mah kagak diikutin.
bapaknya nerima nih, si cucu nggak bisa, si bapak nggak bisa bilang ini saya juga punya anak kasih juga, nggak bisa karena terhalang namanya itu. Ada yang terhalang namanya mahjubun, dia terhalang ya, hirmanun. Hirmanun nggak masuk sama sekali. Kalau tadi kan tetap masuk, cuman berkurang bagian. Kalau ini namanya mahjubun hirmanun, yaitu orang yang terhalang sama sekali nggak dapat. Cucu karena ada bapaknya nggak dapat. Saudara kandung laki-laki karena ada anak, ada istri nggak dapat. Nah itu perinciannya Pak. Jadi yang 15 ini bukan kemudian dapat semua ketika orang meninggal, habis kalau dapat semua. Maka ada yang disebut dengan mahjubun linukson, mahjubun lihirman. Jadi terhalang dia oleh karena kurang bagian sebab ada ahli waris lain. Kemudian ada yang sama sekali tidak dapat karena ada ahli waris yang tetap, yaitu seperti bapak, anak dan suami. Itu tetap, dia nggak bisa dihilangkan tuh Pak, nggak bisa dihilangkan. Nah kemudian al-warisatu minan nisa, adapun golongan kaum wanita yang mendapatkan waris, yaitu asrun jumlahnya 10. Al bintu, yang pertama anak perempuan dapat. Wa bintul ibni, dan cucu perempuan, artinya anak perempuan daripada anak cucu ya, cucu perempuan. Bintul ibni, anak perempuan dari anak laki, jadi cucu perempuan nanti bisa dapat. Wa in safala, dan meskipun ke bawahnya. Jadi kalau ada tadi cicit, cucu, cicit itu ya, karena yang meninggal umurnya panjang misalkan. Wal ummu, dan ibu, wal jaddatu, dan nenek lil abi, nenek dari pada satu bapak. Wal jaddatu lil ummi wa in alata, dan kakek nenek daripada satu ibu wa in alata, meskipun ke atasnya. Wal ukhtu syaqiqatu, dan saudara perempuan sekandung sebapak seibu. Wal ukhtu lil abi, dan saudara kandung yaitu sebapak saja. Wal ukhtu lil ummi, dan saudara kandung perempuan, maksudnya lil ummi seibu saja. Wa zaujatu, dan yaitu istri. Wal mu'attiqatu, dan wanita yang memerdekakan budak. Nah itulah 10 golongan wanita yang menerima waris, yaitu antara lain anak perempuan atau dan cucu perempuan. Kemudian ibu dapat. Nenek juga bisa dapat, yaitu yang satu bapak dan nenek yang satu ibu. Wal ukhtu syaqiqah, saudara kandung perempuan, empoknya adik perempuannya. Kemudian saudara kandung dari sebapak perempuan, saudara kandung perempuan dari sebapak, dan saudara kandung perempuan seibu, serta istri dan wanita yang memerdekakan. Lah lagi-lagi sama. Wa in jama'a al-warisatu, wa in jama'at al-warisatu, kalau semua terkumpul, masih ada semua nih, ibunya masih ada, kemudian anak perempuannya ada, istri ada, maka semua yang lain terhalang. Kalau komplit semua nih ya, ibunya masih ada, terus anak perempuannya ada, dan istri perempuannya ada. Nanti yang kasus saudara kandung laki-lakinya, saudara kandung perempuannya, itu saudara kandung perempuan ya, saudara kandung perempuan itu bisa dapat kalau tadi ibunya nggak ada, karena cuman tinggal anak perempuan sama istri, perempuan sama istri. Ini kan bagian perempuan ya,
maka si ukhtun sakik, saudara kandung perempuan yang saudara kandung perempuan, dia bisa dapat tuh. Tapi sama bagiannya dibagi dulu. Istri karena ada anak dapatnya 1/8. Nah, anaknya perempuan, itu anak perempuan mendapatkannya adalah 2/3 dari harta. Nah, nanti sisanya baru atau setengah harta perempuan, anaknya dapat setengah, ibunya dapat 1/8, sisanya buat saudara kan kandung, begitu ketentuannya. Ya. Adapun al-furudul muqaddarah bi kitabillahi ta'ala, bagian-bagian pasti yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu jumlahnya ada 6. Yang pertama an-nisfu, bagian setengah harta, warubu dan 1/4 harta, wasumunu dan kemudian 1/8 harta, wasulusani 2/3 harta, wasulusu dan 1/3, wasudus dan 1/6. Itu bagian pasti tuh Pak. Jadi baginya segitu tuh bagiannya masing-masing. Ada yang kebagian setengahnya, ada kebagian 1/4-nya, ada yang kebagian 1/8-nya, ada yang kebagian daripada 2/3-nya, dan kemudian ada yang 1/3 seperti ibu, wasudusu dan 1/6 karena ibu ada anak, makanya dia dapat 1/6 karena ada anak, ada 1/6. Itu nanti bagian pastinya demikian. Ya, seperti itu Bapak jamaah sekalian. Ya, ada pertanyaan nggak ini Bapak? Atau bisa diulas lagi? Iya. Yang mana ini? Ya. Ya. Apabila kan bapak saya punya harta 100 meter, terus meninggal, ada saya, ada ibu saya, ada kakak saya perempuan, terus saya punya paman, apakah paman saya ada harta dari 100 meter itu? Oh, karena ada anak 2 tuh ya, laki dan perempuan ya, asobah tuh namanya, ada anak laki. Kalau ada anak laki nggak dapat Pak, karena anak laki itu menghabiskan sisa bagian, al-asobah namanya. Jadi anak laki itu selain bagian pasti juga mendapat bagian asobah. Selain dia bisa 2/3 harta, selain itu dia bisa menerima asobah. Makanya paman kagak dapat. Ya, karena ada anak laki. Itu tadi itu alasannya. Kalau anak perempuan baru pamannya bisa dapat. Tapi kalau ada anak lakinya, paman nggak kebagian, karena waris anak laki itu termasuk menghabiskan harta, namanya mustagrok. Mustagrok itu dia yang bakalan ngabisin sisa pembagian, kan nanti begitu. Kalau anak laki, kan ibu tadi ada ibu ya? Ibu, ada ibu berarti karena ada laki dia bagian 1/8. Terus lidzakari mithlu hadil unsayain, langsung tuh bagi ke anak. Anak laki dapat 1, anak perempuan dapat 1/2, atau anak laki bagian 2 bagian perempuan. Habis itu Pak. Umpamanya dihitung asal masalah, itu ngitungnya agak rumit nanti Pak. Gambaran begini. Kalau umpamanya begitu dihitung ya, mak 1/8, sisanya dibagi laki 1, perempuan 2. Ternyata ada sisa nih. Setelah dikalkulasi di matematis sisa, maka nanti sisanya dihabisin sama anak laki ya. Umpamanya ada sisa dari segi penghitungan, karena kan ngitung nanti agak susah tuh Pak. Misalkan ada selisih, lah ini ada sisa ini, udah dibagi fuldul muqaddarah, udah dibagi 1/8, dibagi yang 1/1, yang 1/2, ada sisa tuh dari pembagian itu, kan sisa nggak Pak? Lalu 1/4 nih ya, 1/8 kan udah dipotong buat ibu. Ini yang ada nih dibagi nih, laki 1, perempuan 1/2. Ternyata nanti ada selisih. Nah, selisih itu namanya punya orang laki. Karena orang laki itu mustagrikun, ngabisin, bersihin
bagian sisa. Jadi paman mah jelas nggak masuk, Pak. Itu yang tadi disebut adalah yang mana tadi disebut bahwa ada waris yang mahjubun li nuqson, ada mahjubun li hirman. Jadi yang terhalang karena apa? Karena dikurangin aja bagiannya. Tadi ibu kalau kagak ada punya bapak, kalau nggak ada punya anak, dia bisa dapat seperempat nanti dia. Kalau nggak ada anak, ternyata ada anak, dia jadi berkurang 1/8. Karena anaknya perempuan doang, dia dapat 2/3 tuh. Nggak, nanti sisanya baru buat 2/3, sisanya buat sisanya paman. Nah itu, jadi nggak dapat Pak sebenarnya. Nggak boleh dia, nggak boleh ngikut ambil bagi, sebut nggak boleh ngambil bagian. Ya gitu. Pak RT? Ya, gini, bagaimana cara waris ketika ibunya meninggal duluan, punya anak banyak, anak cucu lah. Itu bapaknya kawin lagi, kawin lagi punya anak sama banyak juga. Nah itu bagaimana cara cap waris, karena dia bilang yang di pertama emasnya yang laki maunya gedean karena dia anak pertama gitu. Itu bukan cara pecah waris yang Anda tanyakan. Ketika kan gini, al-irsu ba'dal maut, setelah terang-terang ada orang mati bagi Pak. Itu kan lain cerita lagi kalau dia kawin lagi. Nah si suami bagiannya tadi berapa? Kalau ada anak dia nggak jadi setengah, bagiannya 1/4-nya itu. Kalau nggak ada anak kan bisa dia dapat setengah itu, tapi lantaran ada anak berarti dia bagiannya 1/4. Bagi dulu babanya 1/4. Anak-anaknya itu yang ditinggalin, kalau ada anak lakinya berarti bagi habis ya. Tadi anaknya 7 lagi ya? Iya, mesti bagi 7 orang itu, laki perempuan lagi ya? Ya berarti lidzakari mithlu hadil unsayain. Bapak 1/4, sisanya dibagi anak yang laki 1, yang perempuan 1/2. Selesai mestinya. Itu ngapa jadi pakai kawin lagi itu? Oh itu berarti saudara sebapak ya? Oh iya. Saudara satu bapak sama bagiannya itu mah. Sama, itu anak juga namanya Pak Nasik. Iya beda ibu. Saudara sebapak itu bagiannya sama dengan saudara kandung sama. Ya. Jadi dia masuk anak, namanya anak juga. Ya anak juga ya. Oh gitu ya. Maaf saya kurang paham tadi ya. Kirain banda belum dibagi, babanya kawin lagi. Jadi itu mah tadi lain lagi ya. Jadi babanya udah dapat 1/4 harta, dia nikah lagi, gitu kan? Berarti ini dia namanya saudara sebapak. Dia punya saudara sebapak nih, yang tadi saudara kandung, maksudnya anak kandung dari emaknya ya, dari emak yang baru. Ini paham apa kagak sih Pak urusan Pak? Gampang ya? Kalau enggak nanya aja yang udah kawin lagi. Dia jadi ini anaknya yang anak kandung si bapak dari pasangan baru, dia punya saudara kandung, bukan saudara kandung, saudara sebapak. Tuh yang 7 orang tuh. Kalau bapaknya mati, maka warisan dibagi tambah banyak jadinya itu. Kalau hidup semua ya 7. Sama lah. Sama. Bapak. Tapi maksudnya lebih baik sebelumnya kawin berbagi Gitu ya. enggak perlu aja. Nih kan kalau udah 100 hari nih, langsung bagi warisan. Oh iya, itu pada kasus yang pertama. Yang pada kasus pertama itu memang harus tuh al-irsu ba'dal maut. Setelah ada tanda-tanda kematian, setelah terjadi kematian, itulah dilaksanakan pembagian waris. Nanti ini kan udah tuh, ini udah selesai nih dia. Babanya rupanya kawin
kawin lagi mati tuh. Masa habis kawin mati? Enggak Pak, udah punya anak 7 lagi, ya kan? Berarti nih saudara sebapa nih, yang dibagi kan harta bapaknya. Ya, bapaknya punya anak 7, kawin lagi 7 juga, bagi 14. Ya, bagi 4. Kalau udah dibagi waris kan nggak ada mungkin dari bilang kesalahan Setelah kawin apa kawin dicari langsung, tiba-tiba mungkin kawin lagi. sama. Iya, hartanya udah habis. Atau siapanya? Yang tadi ngomongin bilang kan. Kan yang ini kan sama kan. Iya, kata apa? Akhirnya kan banyak kan ninggalin harta. Banyak anak 7. Berarti kan dibagi. Bapaknya kan dapat nih. Iya, seperempat. Bapaknya dapat seperempat. Kan udah itu. Belum enggak, artinya udah dapat. Ya nanti kalau dia kawin lagi berarti harta bapaknya. Iya, yang seperempat itu bagi 17, bagi 14. Iya. Nggak ada hubungan sama harta emak, kan harta emak udah dibagi Pak sih. Katakanlah tadi kasus bapak kawin lagi mati, berarti anak yang dari ibu kandung, anak yang dari ibu kedua itu dia punya saudara namanya saudara sebapa. Saudara pebapa dapat waris. Ya, dapat waris. Makanya kata bagusnya mah, nih bagus bijaksananya, udah pecah masing-masing Pak selagi masih hidup. Ini bagian anak gua yang 7, ini bagian anak yang 7 yang baru. Yang bagus juga begitu. Kalau ada, kalau kagak ada apanya mau dibagi lagi. Kalau banyak tuh ya biasanya kalau kawin lagi ya banyak bandanya. Kagak kawin, mau kawin lagi nggak punya banda mendingan jangan. Nah, itu anaknya bagaimana? Dikit terjadi rebutan. Tapi yang jelas tidak menghilangkan ketentuan bagian pasti. Itu nggak mahjub tuh Pak, nggak terhalang karena ada saudara kandung, saudara sebapa terhalang. Enggak, dia sama statusnya anak semua itu Pak, statusnya anak dan bagiannya sama, meskipun yang baru, istri yang baru, anaknya baru lahiran, anak baru lahiran gitu ya, kecil, bapaknya meninggal nih, tetap aja tuh bayi dapat bagian sama dengan yang dewasa, yang gede sama. Nah itu kasusnya sama anak. Iya. Kalau anak umur berapa dapat warisan? Nggak ada. Di sini nggak ada anak pungut tadi, saya nggak sebutin. Jadi dia itu nggak punya anak. Iya. Yang lain keluarganya baru punya anak. Nah orang tua itu meninggal tuh, jadi dia warisan tuh. Tapi dia menuntut, saya ini dari bapak nih berhak dapat warisnya gitu. Oh, anak angkatnya yang nuntut. Oh iya. Itu gimana Pak Ustaz? Ya, jadi gini. Padahal itu kayak Pertama, sebab-sebab asbabul waris, sebab-sebab waris itu kan sebab intisab, karena sebab nasab ya. Jadi sebab nasab itu berarti adalah kandung. Yang kedua sebab musyawarah. Bantu subscribe ya Kak, Dia lagi dan bagi waris. aktifkan notifikasinya. Pak, taruh dulu Pak, taruh dulu. Ntar. Nanti dulu ya. Jadi ini menjawab ada anak pungut minta warisan. Padahal sebab-sebab waris itu pertama sebab kandung intisab, karena nasab tuh, makanya nasab penting tuh Pak. Walaupun anak zina itu kan berarti nasabnya ke ibu ya. Awas tuh, anak zina nasabnya ke ibu kalau nggak dikawinin di bawah usia 6 bulan kandungan. Kan kemarin udah dibahas tuh ya, yang masalah anak di luar nikah, bukan di luar kandungan ya Pak. Kalau kan namanya sesar. Jadi anak lahir di luar nikah, itu nasabnya ke emak. Kalau emaknya mati dia dapat nasab tuh, dapat warisan dari emaknya. Ya, tapi kalau dari lakinya agak dapat, sama aja mungut anak jatuhnya itu. Kemudian sebab musyawarah, karena sebab perhubungan nikah. Ya, sebab hubungan nikah itu bisa dapat waris namanya suami atau
istri. Yang ketiga sebab memerdekakan. Jadi nggak ada sebab mungut terus dapat waris. Nggak ada. Tapi dia nuntut kan, nggak bakal dapat. Daripada ribut udah bagi aja lah gitu. Kan nuntut tuh. Oh. Kan, udah bagi rata aja dah. Oh, itu yang ngomong ahli waris. Iya. Boleh, tapi itu dalam rangka keikhlasan, istiqoq. Istiqoq itu menyerahkan hak. Kalau daripada ribut ya tetap aja bukan hak tuh anak pungut, nggak bisa itu dia. Jadi kalau itu istiqoq itu gini, menyerahkan hak kita kepada orang yang bukan waris. Itu boleh, ya udah kasih aja. Emang dia dirawatin sama babah juga nganggap dia anak kan gitu ya, dikasih. Boleh. Tapi nggak boleh atas dasar nuntut, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Jadi atas dasar keredoan. Gimana nih bang abang? Ini dia kan memang diangkat bapak, diangkat anaknya, bapak udah nganggap anak juga tuh. Nah, maka akhirnya kesepakatan penerima ahli waris memberikan namanya hibah. Namanya apa? Tapi hibah itu tidak boleh melebihi dibagi lebih daripada sepertiga. Jadi di bawah sepertiga tuh mainnya. Ya, itu hibah namanya Pak. Jadi itu bisa dialihkan dalam rangka islah. Tuh tadi bagus suluh yang kemarin tuh ya. Udah ribut-ribut aja udah kita islahin. Gimana cara islahnya? Bagi dia juga. Gimana yang lain? Ya udah oke, saudara juga kita, cuman saudara angkat kan gitu ya. Akhirnya diislahkan, dapatlah dia hibah. Namanya bukan waris, nggak boleh nuntut waris, nggak bisa itu. Namanya hibah. Nah hibah itu ketentuannya tidak boleh menerima sepertiga. Itu sepertiga aja udah kebanyakan dikasih ke dia, ya. Maka kurang daripada itu ya, sepertiga kurang gitu. Ya begitu. Siap. Ya. Udah ya Pak? Udah? Udah. Ini kita ngomongin yang belum tentu ada ini loh. Tapi bagus juga diomongin daripada kan bisa misahin orang ya. Bisa menjelaskan seperti yang sudah-sudah bukan yang sudah kayak tadi paman ngambil. Ya, kan tadi paman ya. Paman minta, ya kalau minta aja mah duit denger namanya Pak. Tong lu pada dapet ya dari adik gua gitu ya. Uang denger Pak, kayak kemarin tuh, uang apa? Ya cing nih saya kasih uang denger gitu. Oh ya makasih, udah uang denger doang, nggak ada uang waris nggak ada kalau bukan bagiannya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Wa anna ya karim. Ighfir lana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah sirril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah wa bihaqqi man qara'al Fatihah wa bihaqqi sa'ilina bil Fatihah. Nas'aluka ya Allah ya man anzalal Fatihah an tabtaha lana bi kulli khair wa anta tafaddala alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.